Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di sebuah mall megah di Jakarta, ada satu eskalator yang selalu ramai dengan pengunjung. Namun, ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Sebuah kisah gelap yang terpendam di baliknya. Setiap malam, ketika mall mulai sepi, beberapa orang melaporkan mengalami kejadian aneh. Suara langkah kaki yang tak terlihat, hawa dingin yang tiba-tiba datang, dan sosok perempuan dengan wajah pucat yang muncul di depan mereka, seolah sedang menunggu sesuatu. Maya, seorang pramuniaga muda yang baru saja mengalami kejadian menakutkan di eskalator itu, tak bisa melupakan sosok perempuan yang ia temui di malam yang mencekam. Ketika tak sengaja mengungkap sebuah rahasia tentang kecelakaan tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu, Maya dipaksa untuk berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Di balik mall mewah yang penuh gemerlap itu, ada kisah kelam yang menunggu untuk terungkap, dan satu roh yang tak akan tenang sampai kebenaran akhirnya terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan itu? Mengapa roh itu terperangkap di sana? Dan bagaimana Maya bisa membebaskan jiwa yang terperangkap? Sebelum semuanya terlambat? Sebelum kita mulai ceritanya, kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini? Dan apa yang terjadi di akhir cerita? Kamu penasaran? Jangan nonton sendiri malam-malam dan keraskan volumenya. Dan tulis komentarmu walaupun sekedar menulis asal kotamu di kolom komentar. Di sebuah pusat perbelanjaan yang besar di Jakarta, terdapat sebuah eskalator yang selalu ramai digunakan oleh pengunjung mall untuk berpindah lantai. Mall ini terkenal dengan kemewahannya, berbagai toko brand internasional yang tersebar di setiap sudut, dan desain interior yang modern. Namun, ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Sebuah cerita misterius yang beredar di kalangan karyawan mall dan pengunjung setia yang cukup lama. Cerita itu bermula pada malam yang sangat panas di Jakarta, saat mall ini masih baru dibuka. Seorang perempuan muda bernama Maya bekerja sebagai pramuniaga di salah satu toko sepatu di lantai 2. Maya adalah sosok yang sangat menyukai pekerjaannya. Penuh semangat dan selalu ramah kepada setiap pengunjung, membuatnya disukai banyak orang. Namun, satu malam, kehidupan Maya berubah selamanya. Pada malam itu, beberapa pengunjung mulai pulang, meninggalkan mall yang mulai sepi. Maya baru saja selesai melayani pelanggan terakhir dan memutuskan untuk menuruni eskalator menuju lantai bawah, untuk kembali ke ruang istirahat. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan dia tahu mall akan segera tutup. Maya yang tengah menuruni eskalator merasa aneh. Suasana yang biasanya ramai dengan suara orang berbelanja tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya ada suara langkah kakinya yang bergema di ruang terbuka mall. Namun, sesuatu yang lebih aneh mulai dirasakannya. Begitu sampai setengah perjalanan, Maya merasakan ada sosok yang mengikutinya dari belakang. Dengan hati yang mulai berdebar, Maya berpikir itu hanya pengunjung yang masih belum keluar. Dia terus menuruni eskalator dengan cepat, tetapi suara langkah kaki itu tidak hilang. Begitu ia melirik ke belakang, tak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan samar yang bergerak cepat, mengikuti pergerakannya. Sekitar 5 langkah lagi menuju lantai bawah, Maya merasakan hawa dingin yang begitu menusuk. Tiba-tiba, eskalator berhenti mendadak. Listrik di mall mati sesaat, memaksa Maya terjebak di tengah-tengah eskalator. Ketegangan meningkat, dan ketakutannya semakin dalam. Dalam kegelapan itu, Maya melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan matanya, berdiri seorang perempuan muda dengan rambut panjang yang tergerai, mengenakan gaun putih kotor yang tampak lusuh. Wajah perempuan itu tampak pucat, dengan mata yang kosong dan tatapan yang sangat menakutkan. Suasana di sekitar Maya berubah sangat dingin, dan bau busuk mulai tercium. Maya ingin berteriak, tetapi suara itu seolah-olah terhalang di tenggorokannya. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong. Namun, suara langkah kaki Maya yang terdengar pelan di lantai seakan semakin mengganggu perempuan itu. Perlahan, perempuan itu mulai mendekat, namun seolah tak menyentuh tanah. Maya yang ketakutan mencoba melompat dari eskalator. Namun kakinya seolah terpasung oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Maya akhirnya bisa melepaskan diri dan lari. Begitu mencapai lantai bawah, dia mendapati dirinya tiba-tiba berada di ruang belakang mall, jauh dari eskalator. Maya yang gemetar dan terengah-engah merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Sejak malam itu, setiap kali dia melintasi eskalator itu, selalu ada perasaan aneh, seperti ada yang mengamatinya.
Setelah kejadian itu, beberapa karyawan lainnya mulai berbicara tentang sosok perempuan yang tak terlihat dengan jelas. Konon, sosok itu adalah korban sebuah kecelakaan tragis yang terjadi beberapa tahun lalu. Perempuan itu, yang bernama Tia, tewas dalam kecelakaan saat dirinya terjatuh dari eskalator yang sama. Dia tengah bergegas menuju lantai bawah untuk menemui pacarnya. Namun karena kabel eskalator yang putus, tubuhnya terseret dan terjatuh ke bawah. Semenjak kecelakaan itu, beberapa orang mengaku melihat sosok Tia di sekitar eskalator, seringkali muncul secara tiba-tiba dengan wajah pucat dan penuh amarah. Ada yang mengatakan bahwa roh Tia merasa terperangkap, dan eskalator itu menjadi jalur terakhir yang dia lintasi sebelum menemui ajalnya. Tia merasa tak bisa tenang, dan energi kemarahannya seringkali merasuki tempat itu. Sejak malam pertama Maya melihat sosok itu, kejadian serupa terus berlanjut. Beberapa pengunjung mengaku merasakan hawa dingin yang tiba-tiba, atau mendengar suara langkah kaki yang tak ada asalnya di sekitar eskalator, terutama ketika mal mulai sepi. Ada yang merasa pusing atau tiba-tiba merasa cemas tak jelas saat melewati eskalator tersebut. Maya, yang kini sudah resign dari pekerjaannya, menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya, dan cerita tentang penghuni eskalator itu mulai menyebar ke seluruh Jakarta. Keberadaan Tia, sang penghuni eskalator yang tak tenang, terus menghantui mal itu, dan sampai hari ini, para karyawan dan pengunjung yang melintasi eskalator itu tetap merasa ada yang mengawasi mereka. Tak ada yang tahu apakah roh Tia bisa tenang atau tidak. Namun satu hal yang pasti, eskalator itu akan selalu menjadi tempat yang menakutkan bagi mereka yang berani melintasinya di malam hari. Maya tak pernah bisa melupakan malam itu. Setelah kejadian di eskalator, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Entah itu dari bayang-bayang atau suara-suara aneh yang tiba-tiba muncul. Bahkan, meski telah meninggalkan pekerjaannya, pikirannya selalu kembali pada sosok perempuan itu. Suatu malam, rasa penasaran yang tak terbendung akhirnya mendorong Maya untuk kembali ke mall, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Tia dan mengapa sosok itu terus muncul. Maya memutuskan untuk mengunjungi mall pada malam hari, saat hampir semua toko sudah tutup, dan hanya ada beberapa karyawan yang sedang menyelesaikan pekerjaan mereka. Ia berdiri di depan eskalator yang terkenal itu, menatapnya dengan hati yang berdebar. Untuk pertama kalinya, dia merasa ragu untuk melangkah. Namun, niatnya sudah bulat. Dia harus mengetahui kebenaran. Saat ia berdiri di sana, seolah-olah ada sesuatu yang menahan langkahnya. Udara menjadi lebih dingin, dan di kejauhan, Maya mendengar suara langkah kaki yang familiar. Hatinya berdegup kencang, tapi dia tetap memaksa dirinya untuk mendekati eskalator. Begitu kakinya menapak pada eskalator, hawa dingin itu semakin kuat, seakan menembus tulang. Maya mulai merasakan sensasi yang tak bisa dijelaskan, seolah ada banyak pasang mata yang mengawasinya dari kegelapan. Suara langkah itu semakin keras, dan tiba-tiba, eskalator berhenti, seperti malam itu. Maya menoleh ke belakang, namun kali ini, dia tidak melihat sosok Tia. Sebaliknya, dia melihat bayangan samar yang menghilang begitu cepat, seolah melintas dalam sekejap. Hampir panik, Maya melangkah cepat ke bawah, menuju lantai bawah. Namun, begitu dia sampai, dia mendengar suara samar, suara perempuan yang terisak-isak. Suara itu datang dari belakang, di area yang biasanya tidak terlihat oleh pengunjung. Maya, dengan hati-hati, mengikuti suara itu, meski rasa takut terus menggerogoti. Saat tiba di sebuah lorong gelap yang jarang dijamah orang, Maya melihat sesuatu yang tak bisa dia percaya. Di depan matanya, sosok Tia berdiri, namun kali ini, wajahnya jauh lebih jelas. Wajah itu tampak penuh luka, darah yang mengering di pipinya, dan matanya, yang dulunya kosong, kini dipenuhi dengan air mata yang mengalir deras. Tia tidak berbicara, hanya menatap Maya dengan pandangan penuh penderitaan. Maya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tahu, ini bukan hanya tentang kecelakaan yang merenggut nyawa Tia, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum pernah terungkap. Sosok Tia mengulurkan tangan yang tampak transparan, dan tanpa sadar, Maya mengulurkan tangannya juga, seperti tertarik oleh sesuatu yang kuat. Tiba-tiba, Maya merasa seolah dirinya diterpa angin kencang yang datang entah dari mana. Suara Tia, yang tadinya hanya terisak, kini berubah menjadi jeritan yang mengerikan. Maya merasakan tubuhnya tertarik ke arah sosok Tia, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menguasai dirinya. Dengan panik, Maya berusaha menarik tangannya,
namun tubuhnya seakan tidak bisa bergerak. Di tengah jeritan itu, terdengar suara langkah kaki yang familiar. Tapi kali ini, suara itu bukan datang dari sosok Tia. Maya menoleh dengan cepat, dan di ujung lorong, dia melihat seorang pria tinggi mengenakan jas hitam. Wajahnya tampak kabur, namun dari tatapannya, Maya merasa pria itu sangat familiar, seperti seseorang yang pernah dia lihat di ruang kantor. Tiba-tiba, pria itu melangkah maju, dan dengan suara tegas, ia berkata, "Dia tidak akan tenang jika kalian tidak mengungkapkan kebenarannya." Maya terkejut, dan seketika sosok Tia menghilang. Lorong yang gelap itu kini kembali sunyi, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Pria itu berjalan mendekat, dan Maya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu ternyata adalah salah satu manajer senior di mall, yang selama ini jarang terlihat. "Siapa Anda? Apa yang Anda maksud dengan kebenaran?" Maya bertanya, suaranya bergetar. Pria itu menghela napas dan menatap Maya dengan ekspresi yang sangat serius. "Aku adalah satu-satunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Tia. Dia tidak meninggal hanya karena kecelakaan. Ada kekuatan lain yang terlibat. Dan itu ada di dalam mall ini." Maya bingung. Kekuatan lain? Pria itu menjelaskan bahwa Tia bukan hanya korban kecelakaan. Tia, yang pada waktu itu sedang dalam hubungan yang rumit dengan seorang pria yang bekerja di mall, terlibat dalam sebuah skema yang lebih besar. Pria itu, yang tidak pernah ditemukan, ternyata bekerja sama dengan beberapa pihak yang memiliki kepentingan gelap dalam pembangunan mall itu. Mereka menggunakan roh-roh yang terperangkap untuk menyumbang energi demi keuntungan pribadi. Namun, kecelakaan yang menimpa Tia tidaklah direncanakan. Itu adalah akibat dari konfrontasi yang terjadi ketika Tia mencoba mengungkapkan semuanya. Setelah kematiannya, roh Tia terperangkap di mall itu, berputar-putar tanpa arah, menunggu keadilan. Maya merasa ngeri, dan dengan cepat dia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara membebaskannya?" Pria itu mengangguk pelan. "Untuk membebaskannya, kau harus mengungkapkan semuanya. Tia harus tahu bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan. Ada lebih banyak yang tersembunyi di sini." Pria itu memandang Maya dengan tatapan serius, seolah-olah dia tahu betul betapa besar risiko yang ada di depan mereka. "Jika kamu ingin membebaskan Tia, kamu harus mengungkapkan kebenaran kepada orang-orang yang berkuasa di sini. Tia hanya bisa tenang jika semua rahasia yang terpendam itu terungkap, jika orang-orang yang terlibat dalam kematiannya mendapat hukuman yang seharusnya." Maya merasa ketakutan dan bingung. Namun, rasa empati terhadap Tia yang terperangkap itu menguatkan tekadnya. "Bagaimana saya bisa melakukannya? Saya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Hanya ada saya yang tahu sedikit tentang apa yang terjadi di malam kecelakaan itu." Pria itu menghela napas panjang, lalu melangkah lebih dekat dan berbisik dengan suara rendah, "Mereka ada di sini. Mall ini dibangun di atas bekas tanah yang digunakan untuk bisnis gelap yang melibatkan orang-orang berkuasa. Kau akan menemukan petunjuk di ruang bawah tanah. Di sana, akan ada bukti yang tidak bisa dibantah." Maya merasakan tubuhnya tergetar saat pria itu menghilang dalam kegelapan lorong. Waktu terasa seperti berhenti, dan udara menjadi semakin dingin. Maya merasa seperti dihantui oleh bayangan Tia yang tak terlihat lagi. Namun keberadaan perempuan itu tetap terasa kuat di setiap langkahnya. Maya tahu, dia tak bisa mundur lagi. Keputusan yang ia ambil saat melangkah kembali ke lorong itu adalah keputusan yang akan mengubah segalanya. Ruang bawah tanah itu, seperti yang dijelaskan pria misterius itu, ternyata tersembunyi jauh di dalam struktur mall yang baru saja dibangun. Lorongnya gelap dan pengap, dan Maya harus mengandalkan cahaya dari ponselnya untuk melangkah. Suara detak jantungnya menggema dalam keheningan yang menyelimuti. Setiap langkah seolah diikuti oleh suara-suara aneh yang membuatnya semakin takut. Setelah beberapa menit berjalan, Maya menemukan sebuah pintu besi tua yang tertutup rapat. Pintu itu seakan berusaha menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Dia mencoba menarik tuas pintu, namun terkunci. Berbekal keteguhan hati, Maya mencari benda keras di sekitar untuk memaksa pintu terbuka. Akhirnya, dengan sedikit usaha, pintu itu terbuka, memunculkan sebuah ruangan yang penuh dengan debu dan kegelapan. Begitu melangkah masuk, Maya melihat sebuah meja tua yang dikelilingi berbagai barang usang. Di atas meja itu tergeletak beberapa dokumen yang tampaknya sangat penting. Disusun rapi namun sudah lapuk dimakan waktu. Di samping meja, terdapat sebuah foto yang sudah pudar warnanya.
Foto itu menampilkan seorang pria mengenakan jas hitam, yang wajahnya tampak buram, serta seorang perempuan yang tampak sangat mirip dengan Tia, berdiri di sampingnya. Di belakang mereka, ada sebuah tulisan yang terukir di dinding yang hampir tak terbaca, namun cukup jelas untuk memicu perasaan ngeri dalam diri Maya. Keputusan yang diambil tak akan menghapus dosa ini. Di atas meja itu, Maya juga menemukan beberapa catatan yang ditulis tangan. Beberapa kata yang ia baca membuatnya terkejut. Catatan tersebut sepertinya ditulis oleh seseorang yang tahu segalanya tentang skema gelap yang melibatkan mall ini. Tia, yang terjebak dalam hubungan yang salah, berusaha untuk memberitahu dunia tentang segala hal yang terjadi di balik layar, tetapi malah menjadi korban dari konspirasi besar yang melibatkan beberapa orang penting di mall ini. Maya merasa sebuah kekuatan tak terlihat menariknya lebih dalam lagi ke dalam ruangan itu. Hawa dingin kembali menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, di sudut ruangan, muncul bayangan samar. Maya terkejut, dan seketika itu juga sosok Tia muncul di depannya, memandang dengan tatapan penuh harapan. Wajah Tia yang dulu penuh luka kini tampak lebih tenang, meskipun masih ada kepedihan di matanya. Tia, Maya berkata dengan suara gemetar, "Saya tahu apa yang terjadi. Saya akan berusaha membongkar semuanya. Saya janji." Sosok Tia mengangguk perlahan, lalu dengan gerakan yang hampir tak terlihat, dia mengulurkan tangannya ke arah Maya. Maya merasakan sebuah aliran energi yang kuat menyelimuti tubuhnya. Rasanya seperti seluruh kekuatan dan penderitaan yang dialami Tia disalurkan ke dalam dirinya. Maya merasa seolah-olah roh Tia membaginya rasa takut, kesedihan, dan amarah yang telah tertahan bertahun-tahun. Beritahu mereka yang berkuasa di luar sana. Suara Tia terdengar lembut namun penuh tekad. "Bebaskan aku, bebaskan semua roh yang terperangkap di sini. Keadilan harus ditegakkan." Maya merasakan beban berat di pundaknya. Namun dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus melawan kekuatan gelap yang berusaha menutupi semua kebenaran ini, dan dia harus mengungkapkan rahasia yang sudah lama terkubur. Maya keluar dari ruang bawah tanah itu dengan membawa dokumen-dokumen penting yang mengungkapkan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, serta bukti bahwa kejadian yang menimpa Tia bukanlah kecelakaan semata. Keputusan Maya untuk melangkah ke dalam konfrontasi dengan kekuatan besar ini bukanlah perkara mudah. Ketika dia mendekati pintu keluar mall, sosok Tia muncul sekali lagi di hadapannya. Kali ini, senyum yang lemah namun penuh kelegaan menghiasi wajahnya. "Tia," Maya berkata dengan suara penuh haru, "saya akan memastikan bahwa mereka akan membayar atas apa yang telah mereka lakukan." Dengan angin dingin yang bertiup lembut, sosok Tia akhirnya menghilang ke dalam kegelapan, dan mall itu seolah kembali tenang. Namun, Maya tahu bahwa tidak ada yang akan pernah sama lagi setelah malam itu. Pengungkapan kebenaran akan segera datang, dan Tia, akhirnya, akan mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. Maya berdiri di depan pintu keluar mall, memegang erat dokumen yang telah ditemukan di ruang bawah tanah. Jantungnya berdetak kencang, campuran antara kecemasan dan kelegaan. Malam itu, begitu banyak yang telah terungkap, dan begitu banyak yang masih harus diperjuangkan. Namun satu hal yang pasti, Tia kini telah mendapatkan ketenangan yang telah lama hilang. Saat Maya melangkah keluar dari mall yang sepi, langit Jakarta tampak gelap, dihiasi dengan lampu kota yang gemerlap. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Hawa yang sebelumnya terasa dingin dan menekan kini terasa lebih ringan. Perasaan terperangkap yang menghantui Maya sejak pertemuannya dengan Tia di ruang bawah tanah mulai menghilang, berganti dengan rasa haru dan rasa lega yang dalam. Maya tahu bahwa apa yang telah dia lakukan malam itu adalah langkah pertama menuju keadilan, bukan hanya untuk Tia, tetapi untuk semua yang pernah menjadi korban di balik layar mall tersebut. Namun, ketika dia kembali ke mobilnya dan membuka pintu untuk duduk, perasaan aneh kembali menyelimuti tubuhnya. Sebuah suara lembut, yang hampir tak terdengar, seperti berbisik dari kejauhan, menyapanya. Maya menoleh, dan di kaca spion mobilnya, terlihat bayangan samar. Wajah Tia muncul, namun kali ini, wajah itu tidak lagi tampak penuh luka atau amarah. Wajah itu penuh dengan kedamaian, tersenyum dengan tulus. Tidak ada lagi tatapan kosong atau mengerikan, hanya kelegaan yang mendalam. Tia, dalam sosok yang terakhir kali terlihat di ruang bawah tanah, kini tampak jauh lebih terang, lebih hidup, seolah-olah roh itu telah menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun terperangkap dalam dendam dan kesedihan. Maya menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan pertama mereka di eskalator itu, dia merasa tidak takut lagi. "Tia,"
Bisiknya, aku akan memastikan semuanya selesai. Mereka akan tahu apa yang telah terjadi. Kamu akan tenang. Dengan senyuman yang tak terlukiskan, Tia mengangguk pelan, lalu sosoknya perlahan menghilang dari kaca spion, kembali ke tempat yang seharusnya. Maya menutup matanya sejenak, merasakan ketenangan yang kini menggantikan rasa takut yang dulu mendalam. Sesuatu dalam dirinya berubah, seolah dia telah memikul beban yang bukan hanya miliknya, tetapi milik banyak orang yang terperangkap dalam kegelapan itu. Maya tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah perjuangan panjang. Dia harus memastikan bahwa semua yang terlibat dalam kematian Tia dan konspirasi besar di balik pembangunan mall ini akan terungkap, dan keadilan akan ditegakkan. Namun, dia juga tahu bahwa malam itu, dia telah berhasil membantu satu roh menemukan kedamaian, sesuatu yang sangat berharga, yang tak ternilai harganya. Dan selama beberapa hari setelah pertemuannya dengan Tia, Maya merasa bahwa dia tidak lagi sendirian. Ada ketenangan yang menyertainya di setiap langkah, seolah Tia, meskipun tak lagi terlihat, selalu ada di sampingnya, memberikan kekuatan untuk melangkah maju. Maya tidak tahu seberapa besar peran yang dia akan ambil dalam mengungkapkan kebenaran yang lebih besar, tapi satu hal yang pasti, dia kini tidak takut lagi menghadapi kegelapan, karena dia tahu, setiap kegelapan pasti memiliki akhirnya. Pada akhirnya, Tia mendapatkan kedamaian yang telah lama direnggut darinya. Dan bagi Maya, perjalanan ini baru saja dimulai.